menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa atau dari maksiat. Imam Ghazali berkata, "I'lam anad dina syatran." Ketahuilah bahwasanya agama itu ada dua jalan. Ahaduhuma tarkul ma'asi wal akharu fi'lut ta'at. Jalan yang pertama adalah meninggalkan maksiat, dan jalan yang kedua atau jalan berikutnya adalah fi'lut ta'at, taat kita, pekerjaan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul manahi huwal asyad, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan yang paling susah. Yang paling susah. Fata'atu yaqdiru 'alaiha kullu ahadin mithlu shalah wa ghairiha. Kalau taat semuanya bisa ngerjain. Contohnya apa? Salat. Semua orang bisa salat. Bisa semua orang salat. Wa tarku syahawat la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Tapi kalau ninggalin atau ngejaga daripada syahwatnya, ninggalin dirinya dari perbuatan maksiat, gak bakal mampu seseorang buat ninggalin maksiat, gak bakal mampu seseorang buat ninggalin dosa, kecuali betul-betul di dalam hatinya ada keinginan, betul-betul di dalam hatinya jujur pengen dapat ridha Allah, betul-betul takut dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat siapapun bisa ngerjain taat, siapapun bisa. Tapi kalau tarkul manahi, ninggalin apa yang dilarang sama Allah, itu yang sulit. Ninggalin syahwat kita yang terkadang bergebu-gebu, itu yang sangat sulit. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru huwa man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Nabi Muhammad bersabda, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu perkara yang buruk, dan orang yang tangguh itu atau orang yang lagi berperang di jalan Allah adalah orang yang meninggalkan atau orang yang sedang melawan daripada perbuatan buruknya. Orang yang hijrah itu orang yang ninggalin perbuatan buruk. Tapi kalau orang mujahid, orang yang berperang, yang merangi perbuatan buruk tersebut. Beda ya. Orang yang hijrah ditinggalin maksiatnya. Tapi kalau mujahid, diperangin itu maksiatnya, diperangin nafsunya, diperangin syahwatnya. Karena syahwat itu bagaikan tifil. Kata Sahibu Burdah tuh, di dalam Burdah tuh, itu syahwat kayak anak kecil. Kalau dari kecilnya dididiknya itu tergantung dari kecilnya. Kalau dimanjain sampai besar dia bakal manja. Tapi kalau dari kecilnya udah dididik rapi, sampai besarnya insya Allah rapi jadi orang baik. Begitu juga syahwat. Kalau terus disusuin, ibarat orang yang lagi nyusuin, ibu-ibu lagi nyusuin, terus disusuin itu syahwatnya, sampai kapanpun nggak bakal kelar itu nyusunya. Harus disapi, paham disapi? Maksudnya biar nggak disusuin. Kan orang kalau misalkan lagi ibu-ibu kalau lagi nyusuin anaknya, pasti ada suatu hari anaknya bakal disapi. Enggak sampai gede terus disusuin, enggak. Ada batas waktunya. Begitu juga syahwat kita, nafsu kita. Jangan setiap hari kita susuin. Di dalam hati kita pengen apa, kita turutin. Sampai kapanpun kalau diturutin enggak ada habisnya. Wa'lam annaka innama ta'sillah ta'ala bijawarihika wa hiya ni'matun minallahi 'alaika wa amanatun ladaik. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, sesungguhnya di saat kita maksiat sama Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh anggota tubuh kita maksiat sama Allah dengan anggota tubuh kita,
wahya ni'matun minallah, yang bahwasanya seluruh anggota tubuh kita ini, 7 anggota tubuh kita semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Wa amanatun minallah, dan amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Anggota tubuh kita nih, jawarih kita, itu nikmat dari Allah dan amanat. Bukan sekedar nikmat doang, ingat amanat. Seperti kita lagi dipinjemin barang, kita lagi minjem barang sama teman kita. Itu barang kita rusakin, kira-kira teman kita marah apa enggak? Kalau barangnya murah mungkin enggak marah, tapi kalau barangnya mahal pasti marah. Walaupun kita minta maaf, teman kita maafin, pasti tetap di dalam hatinya ada rasa kecewa. Besok-besok kapok, nggak bakal mau dipinjemin lagi. Betul apa enggak? Begitu juga anggota tubuh kita. Kita ingat itu amanat, lagi dipinjemin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingat pasti bakal kembali diminta sama Allah, dibalikin ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat dibalikin ada lecetnya, ada cacatnya, ada buruknya, ada goresan banyak, titik hitamnya banyak. Mau taruh di mana muka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ada seseorang yang bertanya kepada gurunya, "Wahai guru," ini saya dengar kisahnya dari saya punya guru Al-Habib Ahmad bin Hussein Aidid dari Hadramaut, yang insya Allah beberapa bulan lagi beliau akan datang ke Indonesia kalau tidak ada halangan. Insya Allah bisa datang ke majelis kita nih minggu sore, amin. Mudah-mudahan bisa datang beliau. Beliau pernah bercerita, ada seseorang yang bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, boleh nggak sih saya maksiat?" Apa yang dikatakan oleh gurunya? Gurunya jawab, "Boleh. Ente mau maksiat? Boleh." Oh, senang murid nih. Tapi aneh kasih syarat 2. Ente boleh maksiat tapi syaratnya 2. Apa guru? Syaratnya ente boleh maksiat tapi jangan maksiat di buminya Allah. Jangan maksiat di buminya Allah, di tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diam ini murid. Dan syarat yang kedua apa? Ente boleh maksiat tapi jangan ente maksiat dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan maksiat di buminya Allah dan jangan maksiat dengan ciptaannya Allah. Mau maksiat pakai apaan? Banyak kita maksiat, udah kita maksiat di buminya Allah, kita maksiat pakai ciptaannya Allah juga. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bikin malu Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.